Anak-anak sekalian, pada video ini kita sudah sampai pada tema 3 ya. Kita akan membahas berbagai macam pelajaran. Jadi tema 3 berjudul tokoh dan penemuan. Anak-anak sekalian, mari kita lanjut. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran tatap muka Bapak sudah menjelaskan di sini ya beberapa tokoh ya, terutama tokoh listrik Michael Faraday. Jadi penemuannya itu sangat bermanfaat kehidupan kita ya, dan penemuannya itu mengubah keadaan kita menjadi lebih modern. Lihatlah lingkunganmu di malam hari, cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Nah, lanjut. Nah, di sini pada gambar ini kita akan mendapatkan sebuah gambar ya. Ini adalah gambar tokoh Michael Faraday. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan yang keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti silahkan kalian lihat pada buku tema kalian di halaman 3 ya. Apa tugasnya silahkan kalian jawab di sini. Oke. Nah, pada pelajaran ini juga kita dituntut untuk dapat merangkai senter listrik ya. Senter listrik yang berasal dari tenaga baterai. Jadi ini adalah komponennya. Yang pertama adalah baterai itu sendiri, yang kedua adalah lampunya, yang ketiga adalah ini penyalur ya, penyalur listrik, yang keempat adalah tombol mematikan dan menghidupkannya. Jadi pada pelajaran ini kalian menyebutkan nama komponen, kemudian fungsinya apa. Nah, baterai ini sebagai sumber energinya, sedangkan kedua adalah lampu, fungsinya apa, kalian menulis ya. Lanjut sampai di nomor 4. Lanjut. Dan ini adalah gambar komponen setelah dijadikan ya, setelah dirakit ya seperti ini. Ini juga contohnya sama saja. Oke, lanjut lagi ke halaman 6. Anak-anak sekalian,
Pada halaman 6 kalian akan mendapatkan tabel. Di sini kita disuruh melakukan percobaan atau praktek rangkaian listrik. Nah, ini akan kita praktekkan nanti ya, setelah kita dapat bertatap muka. Lanjut, anak-anak sekalian, kalian di sini diperintahkan ya, kalian diperintahkan untuk berdiskusi dengan temanmu. Nah, perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam kelas dan nyalakan lampu tersebut. Menurutmu, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Sebelum ada listrik, kalian jelaskan ya, apa yang terjadi, dan setelah ada listrik apa yang terjadi. Itu kalian diskusikan dengan teman kalian sendiri ya. Temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Kamu dapat menggunakan tabel hasil diskusi kelompok atau melakukan wawancara dengan guru, pegawai sekolah dan petugas lainnya yang ada di sekolah. Kalian disuruh membuat mencari manfaat listrik ya, sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini sama ya. Sebelum ada listrik, mungkin kita menyetrika menggunakan arang. Setelah ada listrik, setrikannya pakai setrika tenaga listrik. Oke. Nah, pada halaman 9 ini kalian cukup mencari benda elektronik ya, namanya apa, kemudian kalian sebutkan manfaat benda tersebut. Tanpa rasa ini sangat mudah. Lanjut ke pembelajaran 2. Nah, pada pembelajaran 2 masih tetap membahas itu ya. Di sini ada gambar kamar itu, dimana barang elektroniknya ini ada berbagai macam barang elektronik ya yang dimanfaatkan itu. Kita simak halaman 11. Nah, ini perintahnya. Di kamar itu benda apa saja yang menggunakan listrik? Kalian cukup tulis ya di kolom buku tema kalian. Buat kolom dan kalian tulis benda elektronik apa saja yang ada di kamar itu tadi. Kemudian, apa manfaat listrik untuk itu? Apa? Tadi kan ada kipas. Kipas itu digunakan untuk apa untuk itu? Radio digunakan untuk apa oleh itu? Dan lain-lain. Sekarang amatilah sekitarmu. Coba tuliskan manfaat listrik yang kamu temukan. Jadi kalian di sini cukup mencari alat-alat elektronik yang ada di sekitar kalian ya. Kalian tulis apa saja. Kemudian kalian disuruh berdiskusi. Nah, kita nanti diskusikan manfaat listrik yang kalian rasakan ya. Oke, lanjut ke halaman 12. Oke, masih sama ya. Kalian cukup mengisi apa yang diperintahkan pada halaman 12 ini. Lanjut. Nah, di sini pada gambar berikut ini, apakah gambar berikut ini menunjukkan seseorang telah mendapatkan haknya? Diskusikan dengan teman. Nah, sebagai pelajar, sebagai siswa, kita mempunyai hak untuk menuntut ilmu ya. Jadi kita itu tidak boleh dikekang untuk tetap belajar. Jadi gambar anak perempuan ini gambar anak yang berseragam, berarti dia menunjukkan anak yang sedang belajar. Sedangkan yang kedua di sini adalah gambar anak yang menyampaikan pendapat kepada orang tuanya. Jadi kita berhak berpendapat. Lanjut ke halaman 13. Sedangkan gambar yang satu ini ada 3 orang anak, di mana salah satu anak tersebut kelihatan kurang bahagia ya, karena mungkin anak yang tersebut itu mendapatkan cemooh dari temannya
atau bahasa sekarang itu bahasa bully. Ini tidak boleh. Dan yang kedua, yang terakhir, maksudnya gambar terakhir, di sini ada gambar anak yang sedang belajar, sedangkan orang tuanya sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Sedangkan anak itu mempunyai hak untuk memperoleh kasih sayang. Nah, anak-anak sekalian, dari contoh gambar tersebut, kalian diperintahkan untuk mencari contoh hak dalam kehidupan sehari-hari kalian. Hak di rumah apa, hak di sekolah apa, hak di tengah masyarakat apa. Silakan kalian tulis. Anak-anak sekalian, lanjut sampai bawahnya. Kalian tadi sudah mendengar penjelasan hak. Hak itu adalah sesuatu yang berhak kita terima, ya. Hak. Terus pada akhir halaman 13, apa saja yang mempengaruhi hak kita ketika di rumah, ketika di sekolah, ketika di tengah masyarakat? Apa saja? Kalian cukup tulis, kalian buat tabel seperti ini di buku tulis kalian. Ingat, kerjakan dengan rapi. Nah, anak-anak sekalian, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran ini. Mudah-mudahan video bimbingan belajar ini dapat membantu kalian dalam memahami pembelajaran di tematika. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.